warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa tentunya buat para teman-teman yang menjalankan. para teman-teman, para pemirsa semua di Jurnal TV. Dan di kesempatan hari ini kembali menemani dan juga menanti buka puasa tentunya bersama Zuhal dan juga Surya. Nah, kita perdana nih ya. Wah, gimana puasanya sejauh ini, Sur? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar aja ya. Belum ada mokel ya? Belum dong. Belum ada mokel. Jangan sampai ada mokel. Iya. Siapa tahu karena berat puasa gitu jadi mokel gitu. Enggak, sebenarnya mokel itu disengaja. Siapa tahu kan, aduh capek banget nih. Aduh pusing banget nih. Ada minuman. Iya, biar tambah semangat kayaknya minum kopi dulu deh. Betul. Minum es kelapa dulu deh. Segar banget. Ya. Betul. Kalau berarti untuk puasanya belum ada yang bolong. Belum ada, alhamdulillah. Kalau untuk amalan malamnya nih taraweh udah ada yang bolong apa belum nih? Kalau amalan malamnya win rate gue sekitar 50%. 50%. Per sekarang 50%. 50% sekarang. Karena masih ada setengah bulan lagi. Ya, betul. Setengah bulan lagi. Jadi masih lumayan lah ya. Ya lumayan. Harus dikejar. Karena ngelihat kayaknya akhir-akhir ini nih kalau di masjid aku di minggu pertama tuh full. Betul. Ini sudah mulai safnya tinggal 2 gitu. Iya. Bahkan kemarin aku lihat safnya tinggal 1 nih. Tinggal 1 saf paling depan. Sepi banget kayak gitu. Tinggal orang-orang tua aja. Tinggal orang-orang tua sama anak-anak yang lari-lari di belakang. Bocah-bocah yang minta tanda tangan. Betul, minta tanda tangan. Nah, ngomong-ngomong tentang amalan di malam hari ini kayaknya ini cocok banget nih sama tema kita hari ini, Su. Iya nih, tema kita hari ini kan tentang amalan malam untuk memperingati. Nah, untuk memburu malam Lailatul Qadar. Iya, jadi kita mau ngomongin tentang berburu malam Lailatul Qadar. Nah, kira-kira malam Lailatul Qadar itu apa? Kemudian juga apa sih kemuliaan dari malam Lailatul Qadar dan kira-kira amalan-amalan apa aja yang harus dilakukan? Apakah main Mobile Legend? Iya, atau bangunin sahur? Atau main TikTok sambil Velocity, atau mungkin main Ome TV. Waduh, nggak ada yang tahu ya. Betul. Ya udah, kita mau bahas ini biar tambah tahu, tapi sebelum itu kita jeda dulu satu buah lagu untuk temani Anda pemirsa. Ini dia lagunya. Check it out. Itu dia Ramadan ya Ramadan dari Nisa Sabian ya. Selamat bulan suci Ramadan. Nah, ngomong-ngomong nih udah masuk puasa ke hari berapa gitu, Sur? Ke-15. Lewat deh kayaknya. 17 ya. 17 Ramadan nih. Betul. Sejauh ini puasa masih aman, Sur ya? Aman. Kamu juga aman juga? Aman. Alhamdulillah masih aman. Belum ada puasa yang bolong. Kemudian juga tarawihnya juga masih kurang lebih ya. Oke lah. Tidak 100% ya. Tidak 100% lah. Ya 80% lah kayaknya. Kalau itu ada beberapa yang bolong-bolong. Tapi wah ini sebenarnya sayang banget nih, karena kalau ngomongin amalan malam, kayaknya yang buat bulan suci Ramadan beda sama puasa-puasa yang lain itu juga adalah amalan malamnya nih. Betul, karena amalan malamnya kalau nggak salah nih, informasi yang aku sampaikan ya, setiap amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat ganda. Nah, dilipat gandakan. Bahkan kalau yang biasanya kita baca satu huruf Al-Quran aja. Al-Quran itu kan dulu biasanya satu aja itu ya. Tapi di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan, bisa 2, bisa 16 ya gitu, yang 10, yang 100. Artinya setiap bacaan yang itu diberi nilai yang lebih. Betul. Gitu ya. Ganjaran itu lebih dari bulan-bulan biasanya. Nah, termasuk juga nih kalau ngomongin malam-malam di bulan Ramadan ini identik banget sama yang namanya taraweh nih. Betul, taraweh dan mengaji malam. Betul. Nah, biasanya taraweh ini juga diiringi sama witir biasanya. Betul. Sholat witir. Jadi biasanya sholat taraweh dan witir ini digabung gitu ya. Ada juga yang mungkin mau sendiri juga. Ada yang dipisah biasanya. Kalau dipisah, kalau dia mau sholat malam lagi atau sholat tahajud gitu kan. Tahajud di rumah. Jadi bisa dilanjutin di rumah ya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang taraweh nih, Surya ngambil taraweh yang berapa nih? Yang 24 rakaat tuh ya? Oke, per minggu lalu ya. Karena WR win rate ku minggu lalu itu masih 100%, minggu sekarang ya bolong-bolong lah. Per minggu lalu aku berbagai masjid aku datangi. Ya. Berbagai masjid aku datangi. Dari yang rame, Masjid Raya, terus tuh dari yang rakaatnya paling besar sampai rakaat paling besar berapa rakaatnya? Ya paling besar ya 23. Dan yang paling kecil ya 11. Jadi 11. Semua masjid yang 23 dan 11 aku pernah datangi. Udah pernah datangi. Gimana tuh yang 23 tuh? Yang 23 itu biasanya tergantung imamnya lagi sih. Biasanya kan kalau mau lebih cepat imamnya biasanya bacaannya agak lebih cepat lagi.
full speed lah kata orang-orang biasanya bilang kan. Tapi 23 rakaat. Tetap 23. Jadi paling biasanya kalau biasanya 23 itu 1 jam sholat tarawihnya, ini bisa lebih cepat, bisa jadi 35 menit, bisa jadi 40 menit gitu. Lebih Tapi cepat. kalau yang ini yang kalau 11 Kalau 11 biasanya bedanya kalau aku sholat ngikut yang 23 dan 11 aku balik ya. Itu biasanya bisa lebih cepat. Lebih cepat. Nah, kalau biasanya 11 rakaat di masjid-masjid lain seperti masjid-masjid Muhammadiyah, biasanya mereka itu habis sholat isya mereka biasanya sholat rawatib isya dulu. Habis sholat rawatib isya sebelum Ba'diyah isya, sebelum memulai tarawih mereka biasanya ada kultum. Oh, ada kultum. Kultum dulu nih, pembacaan kultum. Setelah kultum baru ya di jam 20.30 atau 20.30 sekian lah baru sholat tarawih. Dan selesainya rata-rata biasanya di jam 8 udah selesai semua. 19.30 dong berarti tadi. Iya, 19.30. Tadi ya bilang 20.30 udah lewat. 20.30 udah kelamaan. Ada setengah 9. Ya, betul. Tapi balik lagi sih, biasanya nih ada yang milih-milih nih kalau misalnya ngomongin sholat tarawih ya. Betul. Kayak wah aku pilih yang cepat aja nih. Betul, gitu. Yang imamnya full speed terus rakaatnya sedikit. Betul. Gitu. Biar bisa main-main lah. Ya. Waktu malamnya masih panjang. Atau ada juga yang memang mau yang panjang terus santai kayak gitu. Betul. Ya. Betul. Kan lumayan capek juga nih biasanya tarawih nih. Maksudnya berdiri, duduk. Lumayan capek juga nih. Dan kegiatannya monoton gitu. Betul. Jadi kayak beberapa orang mungkin ada yang kecapean, mau duduk dulu, istirahat dulu. Nah, biasanya ini cocok kalau yang 23 nih. Jadi kalau misalnya mau ambil beberapa rakaat dulu nanti istirahat, nanti ikut lanjut lagi kayak gitu. Nah, itu bisa juga tuh. Bisa atur strategi kayak gitu. Betul, bisa atur strategi. Misalkan kalian ikut yang 23 tapi kalian ngambil yang 11, itu bisa aja. Bisa. Jadi beberapa rakaat mungkin duduk dulu, santai dulu. Istirahat. Tapi kalau memang sanggup 23 full dan ayatnya panjang, wah itu bagus banget malah. Bagus banget, utama banget dapatnya ya. Apalagi kan jika ada anak kecil yang bisa sampai 23 rakaat ya. Itu biasanya aku salut juga sih sebagai orang yang lumayan lebih tua, dewasa lebih dewasa dari dia, kayak bisa sabar gitu. Sekecil ini udah bertahan sabar, kuat banget dia untuk terus tumakninah gitu. Iya, juga tenang, nggak lari-larian. Betul, tidak disenggol temannya, nggak balas senggol, nggak nginjak kaki, nggak nginjak kepala orang dewasa di depannya kan, nggak teriak-teriak, mukul-mukul kaca. Iya, betul banget. Nah, itu biasanya aku respect banget nih dengan bocah-bocah seperti itu. Apalagi dengan adanya anak kecil seperti itu ya, meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Aku malu. Kecilku senakal itu dulu ya. Pasti kayak gitu. Ya, kepikirannya kayak gitu ya. Jadi boleh milih nih ya, balik lagi mau yang 11 atau yang 23. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang hal ini ada beberapa nih yang ngasih penjelasan kalau misalnya kan pernah juga nih ada fenomena di mana sholat tarawih itu cari yang imamnya cepet-cepet nih. Betul. Termasuk di sosial media tuh ada yang viral kemarin. Kalau misalnya sholat tarawih itu cepet banget gitu ya. Cepet banget bacaannya, cepet banget. Nah, itu kan cepet banget tuh. Itu ada yang cepet banget tuh viral tuh ya. Dan banyak langganan juga, rame masjidnya malah penuh. Betul, karena sebenarnya aku sekarang ya aku lagi nyari masjid di Palaka yang secepat itu. Wow. Tapi masih belum nemu. Tapi kalau aku tahu ya dari yang aku pernah dengar dan aku pernah baca juga, jadi sebenarnya kalau misalnya ngambil sholat yang 23 itu bacaannya boleh yang surat-surat pendek. Betul. Kemudian bacaannya boleh cepat kayak gitu. Betul. Jadi biar waktunya tetap efisien, terus istirahatnya juga banyak, adalah 23 rakaat itu bacaannya cepat dan surahnya pendek. Betul. Nah, sedangkan kalau misalnya ngambil yang 11 rakaat itu bacaannya lebih santai harusnya, dan juga ayatnya juga agak sedikit lebih panjang ketimbang yang 23 rakaat. Betul. Nah, cuman kadang ada yang ambil jalan ketiga nih. Ya, 11 rakaat dan digabung yang bacaannya pendek. Jadi cepet banget, singkat gitu. Nah, tapi balik lagi juga nih kembali ke imamnya, dan mungkin juga di sini banyak juga para pemirsa atau penonton juga yang mungkin merasa amalan tarawih ini kayaknya lebih fardolnya itu dilakuin sendiri gitu di rumah. Betul, mungkin bareng sama keluarga, betul aja, misalnya ada yang udah nikah nih, punya istri, punya anak, ya di rumah aja kita
kekeluargaannya biar lebih dapat. dapat karena ini kan sholat sunnah gitu Sholat ya, sunnah, sholat betul. sunnah dan juga mungkin jauh dari masjid atau mungkin hujan, kemudian mau mengadakan atau sholat di rumah pun juga diperbolehkan. Betul gitu. banget. Apalagi kan misalkan kita punya keluarga yang besar Nah, juga kan, jadi bisa juga melaksanakan di tetap rumah juga. lakukan imamannya di rumah. Nah, tapi kalau ngomongin taraweh nih ya, ini jadi salah satu hal yang sering jadi omongan. Ya, kenapa tuh? Jadi omongan karena banyak yang bilang kalau misalnya taraweh ini banyak bidadari komplek yang keluar. Betul banget. Kayak, Betul banget. ternyata tetanggaku cantik gitu. Betul banget. Karena sebagai anak muda ya, anak muda kan selain menunggu mukena dari pasangan, selain itu juga kita harus melihat muka-muka bidadari komplek yang harus terpancar aura surgawinya. Yang baru selesai wudu, yang seperti ubin masjid yang ada. Betul, mulus bening putih. Jadi kan kita harus bersukacita dan senang hati. Jadi di luar masjid kiu gitu. Enggak dong, itu kan amalan buruk tuh. Amalan buruk ya. Enggak boleh. Kan catcalling itu enggak boleh. Enggak boleh. Nah, kita harus mendoakan dalam hati. Waduh. WA-nya dong gitu. Datang-datang ngirim surat deh. Ditaruh di dalam mukenanya. Iya, ditaruh di box motornya. Di box motornya. Sudah ada nomor minta. IG ku ini aku yang pakai. Ini aku yang pakai baju muslim pakai sarung putih. Ternyata bapak-bapak semua sarung putih. Waduh, betul banget. Tapi emang amalan di bulan suci Ramadan tadi yang jadi salah satu highlightnya ini taraweh ya, walaupun terlepas dari mau pilih yang cepat atau yang banyak. Betul. Terus juga mau yang di rumah atau di masjid, tapi ini jadi salah satu amalan yang cuma ada di bulan suci Ramadan dan sayang banget ya di bulan-bulan lain kalau misalnya nggak terlaksana atau nggak diamalkan kayak betul gitu. Banget. Dan aku biasanya kalau taraweh lebih suka dengan nggak apa-apa nih imam bacaannya itu lambat, tapi asalkan suaranya merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya kayak gitu. Dengan imam yang nada-nada gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut bang. Maliki yaumiddin. Amin. Langsung lam yakunil. Waduh itu tuh langsung duduk dulu lah. Min ahlil kitab. Wah pelan kayak gitu berarti ya. Ya biasanya kan kalau ada beberapa orang yang beranggapan dengan nada lambat tapi iramanya bagus itu akan tergoncang juga ya sholatnya ya. Lebih syahdu lah, lebih berasa lah. Lebih berasa lah, lebih ngerasa banget lah sholatnya nih, lebih khusyuk banget lah. Nah aku suka banget tipikal orang yang seperti itu karena walaupun nggak apa-apa sholatnya lambat, terus tuh bacaannya lambat, yang penting bacaan imamnya itu membuat hatiku tersentuh, tenang gitu kan. Jadi sholatku terasa lebih khusyuk dengan bacaan-bacaan imam. Bacaan-bacaan imam yang memang slow gitu ya. Betul, daripada dengan sholat yang cepat dan bacaan yang kurang jelas didengarkan oleh makmumnya kan agak lumayan kurang gimana gitu didengarkannya. Tapi ngomong-ngomong tentang bacaan surah-surah pendek juga ini selama taraweh, sebenarnya ada juga amalan yang biasanya dilakuin di malam harinya selain juga sholat taraweh nih Sur. Yaitu tadarus Al-Quran. Betul. Kalau ngomongin di masjid-masjid ya atau mungkin juga di musola-musola nih, biasanya setelah selesai taraweh itu dilanjutkan lagi sama yang namanya tadarusan. Dan tadarusannya biasanya ini bisa entah ada targetnya nih mau menghatamkan berapa kali nih, 3 kali, 1 kali atau mungkin 1 hari 1 kali hatam sampai 30 kali nih. Karena memang ini jadi agenda yang diburu orang juga nih untuk ngaji, untuk tadarus. Karena tadi pahalanya 1 huruf tadi itu dilipat gandakan, jadi rugi banget kalau nggak sampai tadarusan. Nah, kalau di kompleks Surya ada nggak nih yang tadarusan gitu biasanya? Ada sih karena kebetulan di rumahku dekat rumahku ada 2 masjid terdekat ya. Jadi di dua masjid tersebut ada tadarusan setiap hari. Tapi kalau konsep yang satu hari hatam itu nggak tahu sih kayak gimana. Tapi setiap malamnya pasti ada yang ngaji. Oke. Pernah ikut juga nih? Sampai umur sekarang belum pernah. Nah kalau dulu nih aku mau share ini juga ya, waktu di masjid aku juga dulu sering tuh ikut nih tadarusan. Jadi biasanya ngelanjutin bacaannya sambil nyimak teman-teman yang lain. Jadi misalnya Surya baca, aku nyimak, yang lain nyimak gitu. Nanti gantian. Biasanya dikasih mikrofon kan? Iya betul. Ngaji kayak gitu. Terus nanti misalnya mau berapa ain nih, 2 ain atau mungkin mau berapa lembar, 2 lembar gitu. Nanti kalau sudah cukup dikasih ke temannya. Gantian. Yang lain mungkin mau ikut nyimak atau mau makan dulu. Terus nanti lanjut lagi nyimak. Nanti ada yang terakhir atau mau nambahin lagi. Jadi
setiap malam tuh nambah terus halamannya, nanti sampai biasanya di mungkin ada yang pertengahan atau mungkin seminggu itu sudah dapat 1 kali hatam tuh biasanya. Terus hataman Quran, makan gitu. Itu lanjut lagi terus nanti sampai besoknya betul sampai akhir Ramadan. Terus biasanya paling asik juga ditutup dengan takbiran bareng. Betul. Karena itu momen yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kalau dulu aku paling suka tuh waktu aku masih kecil banget, sering banget ikut takbiran bareng di masjid. Jadi kan biasanya kalau malam terakhir tuh sekalian terima zakat tuh ya. Zakat fitrah, zakat mal, dan jadi remaja masjidnya ya. Nah, jadi sambil nungguin orang-orang bayar zakat tuh ya, sambil takbiran tuh gantian sama teman-teman. Allahu Akbar, Allah, keliling kan. Nah, itu seru juga tuh, rame banget. Jadi banyak sebenarnya amalan-amalan di malam Ramadan ini, malam-malam Ramadan ini yang bisa dilakukan. Makanya yang bikin tambah istimewa lagi adalah ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kayak tema kita malam hari ini, atau berburu malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu apa sih? Nah, setahuku ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang 1000 bulan. Malam yang dimana amal ibadah kita akan lebih dilipat gandakan lagi jika kita melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan baik dan melakukan amalan-amalan yang baik dan sesuai ajaran agama kita. Nah, gitu. Itu ya. Jadi kalau ngomongin di bulan Ramadan ini ada banyak keutamaan ya. Salah satunya tadi Lailatul Qadar, dan juga ada nuzulul Quran. Jadi di bulan Ramadan ini juga malam diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan jadi istimewa lah kayak itu bulan Ramadan ini. Makanya banyak orang berlomba-lomba untuk mengaji, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, terlebih lagi kayak tadi yang Surya bilang, bahwasanya malam Lailatul Qadar ini juga dikenal sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Betul. Jadi di antara banyak malam yang mungkin kita pernah singgahi, kita lewati, satu malam Lailatul Qadar ini setara dengan 1000 bulan lainnya. Betul. Saking istimewanya. Betul. Kenapa ini istimewa? Karena ini biasanya di momen-momen di pertengahan Ramadan. Betul. Nah, terus juga ada beberapa hadis juga yang meriwayatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di pertengahan Ramadan hingga akhir. Biasanya kalau nggak 15, 17. Nah, itu malam-malam yang orang-orang tuh ngincar, karena selain tadi tarawihnya mungkin lebih khusyuk lagi, ngajinya lebih banyak lagi, juga banyak orang yang melakukan berdiam diri di dalam masjid, iktikaf. Jadi banyak orang yang beriktikaf juga, mungkin nunggu sampai sahur atau mungkin juga iktikaf untuk sholat tobat atau mungkin sholat hajat. Jadi di bulan Ramadan ini malam itu tuh ditunggu-tunggu banget, karena ya itu malam terbaik yang insya Allah yang kita yakin itu malam yang baik banget. Jadi malam itu beda lah rasanya kayak betul gitu. Banget. Jadi apa tuh? Tadi mau apa nih? Aku mau menceritakan tentang orang yang pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ada beberapa aku pernah dengar cerita ada orang yang dapat malam Lailatul Qadar di setiap harinya dia melakukan aktivitas kegiatan keagamaan, ngaji, sholat, dan tarawih. Dan di satu momen dia pernah kalau nggak salah itu bersedekah dengan hewan kalau nggak salah dia. Nah, bersedekah dengan hewan, malamnya dia dari habis sholat isya sampai ke subuh, rumahnya tuh sangat bercahaya. Karena menurut orang-orang sekitar dia dapat malam Lailatul Qadar. Dapat keistimewaan malam Lailatul Qadar. Betul. Jadi kalau digambarkan itu malam Lailatul Qadar itu di mana semua tanaman, semua hewan itu sujud gitu ya, seolah-olah sujud ke bumi gitu ya. Dan mensyukuri adanya bulan ini, dan bulan ini makanya jadi banyak malaikat-malaikat tuh turun ke bumi untuk mengampuni dosa-dosa semua hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu malam ini tuh jadi istimewa banget dan diburu banget, karena malam ini malam yang lebih baik. Jadi kapan lagi nih kita misalnya ibadah satu malam ini setara dengan 1000 bulan. Betul. Sedangkan kita belum tentu hidup sampai 1000 bulan. Makanya kenapa setiap Ramadan ini diburu banget atau dicari terus, kalau bisa jangan sampai bolong setiap malamnya. Betul. Nah, karena pengen harapannya ketemu malam Lailatul Qadar ini. Jadi nggak cuman di malam-malam ganjil aja sebenarnya, karena kita nggak tahu nih kapan dapatnya, kapan ketemunya gitu kan. Makanya diupayakan setiap malam, setiap bulan suci Ramadan malamnya itu kita banyak amalan, mulai dari tarawih tadi, tadarus,
ngaji, itikaf, atau mungkin juga sedekah jangan lupa juga. Kemudian juga mungkin ada yang punya amalan-amalan khusus seperti sholat malam, tahajud, atau mungkin juga menghatamkan Al-Quran, atau mungkin memperbanyak sholawat, membukakan orang puasa, kemudian juga mungkin berbagi ke anak yatim, bersilaturahmi, kemudian juga menolong sesama dan lain-lain, yang tentunya ini menambah pahala di bulan suci Ramadan dan juga terkhusus di malam Lailatul Qadar. Kalau aku sendiri sih belum pernah ketemu malam Lailatul Qadar mungkin ya. Nggak tahu juga sih kalau pernah. Mungkin kalau ketemu pasti nggak sadar gitu kan. Nggak sadar, atau mungkin juga bisa jadi terlewat seperti itu. Tapi banyak yang mengatakan bahwa malam itu sangat istimewa banget. Suasananya itu beda dari malam-malam yang lain, dan yang pasti paling ditunggu ya pasti ingin berdoa sebanyak-banyaknya, memohon ampunan dan juga meminta sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang benar-benar malaikat turun di malam hari itu dan mencatat amal kebaikan seluruh umat manusia dan sampai terbit fajar. Bahkan malam Lailatul Qadar ini juga diabadikan dalam surah di Al-Qur'an dengan surah Al-Qadar. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, di surah itu diceritakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana malam itu adalah malam istimewa sampai terbit fajar. Jadi di surah itu menjelaskan bagaimana istimewanya malam Lailatul Qadar, bahkan sampai ada satu surah tersendiri. Oleh karena itu nih, buat para pemirsa semua tentunya yang di rumah di luar sana mungkin sambil nunggu buka puasa juga nih ya. Sering yang sambil berburu takjil ya. Kita kan sambil nungguin, sambil masak juga mungkin ibu-ibunya di rumah. Ini jangan sampai kelupaan nih sama malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai ke masjid itu jadi longgar tuh, tarawihnya, ngajinya, atau mungkin amalan-amalan lainnya malah ke minimarket atau ke mall berburu diskon. Dan juga misalkan udah ada kepikiran mau ke masjid, jangan ubah niatan kamu. Misalkan sudah ke masjid dengan niatan yang aneh-aneh, dengan tujuan melihat cewek lah, dengan ketemu dengan niat ketemu dengan inilah. Atau mungkin mau ke masjid tapi nanti habis itu mau nongkrong. Iya, atau nongkrong dulu, nanti ke masjidnya saat udah sholat mau aja selesai kan. Ya, kayak gitu. Nah, itu atau kayak cuman sebentar, atau dua kali sholat apa 2 rakaat misalnya. 2 kali salam aja. Udah selesai taraweh lah. Taraweh udah dapat ya gitu kan. Terus nongkrong kayak gitu. Karena memang godaannya berat, makanya pahalanya juga luar biasa dapatnya. Betul banget. Nah, kita masih ngomongin berburu malam Lailatul Qadar, kira-kira gimana nih supaya kita nggak terlewat sama yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita mau bagi tips and triknya. Tapi sebelum itu kita mau jeda dulu untuk teman-teman yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita masih akan berburu malam Lailatul Qadar. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu untuk iklan di kesempatan sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rindu Ramadan. Dan sobat Ramadan semua, sobat Rindu Ramadan yang mungkin masih berpuasa juga nih, kita sama-sama masih nunggu berbuka puasa. Sebentar lagi memang sudah memasuki waktu-waktu kritis nih ya. Sudah mulai ngantuk, sudah mulai lemas. Betul. Gak bisa lihat kecoa dikit dikira kurma. Nah, ini kecoa banyak nih. Kecoanya asli nih kecoanya. Nah, jadi sambil daripada gabut, mungkin ada yang mau masak atau mau berburu takjil. Betul. Boleh banget ya. Dan tentu kita masih ngomongin tentang berburu malam Lailatul Qadar ya, Surya. Betul, dan keistimewaan malam. Betul. Jadi kita mau bagiin tips nih buat para pemirsa semua, sahabat Rindu Ramadan yang juga mungkin mau berburu malam Lailatul Qadar. Gimana caranya, gimana tips-tipsnya supaya dapat nih malam Lailatul Qadar. Betul, malam yang istimewa ini. Nah, jadi kalau aku mempelajari ya, kadang karena kita lapar mata dan juga haus nih sama berpuasa seharian, kadang kita tuh sering belanja berlebihan. Kayak misalnya kita buka puasa, kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, semuanya dibeli, semuanya dimakan kayak gitu ya. Akhirnya setelah buka puasa tuh kekenyangan. Salah satunya bisa nggak kemakan, tapi lebih banyaknya tuh kekenyangan sampai perut begah. Betul. Alhasil bikin males tuh mau bergerak, mau nggak mau kemana-mana karena udah rasanya nyaman aja, pengen istirahat, tiduran, pengen duduk dan baringan, Nah, makanya kadang tuh seringkali kekenyangan dan akhirnya nggak jadi berangkat nih tarawehnya atau mungkin tadarusnya karena terlalu kenyang. Jadi menurut aku tips yang pertama itu boleh banget untuk
makan secukupnya. Betul banget. Atau kalau memang mau tuh buka puasa tuh ya buka puasa ringan kayak gini, air putih, kurma, terus nanti baru sholat dulu. Setelah isya baru makan berat kayak gitu. Nah itu biar nggak ngantuk malamnya. Terus juga kalau bisa adalah jangan sampai terputus. Betul banget. Kayak misalnya momentumnya sudah bagus nih ya, jangan sekali-kali kayak besok aja, hari ini capek. Nah itu biasanya bikin kelanjutan domino efeknya. Jadi yang awalnya semangat, tapi gara-gara satu momentum ini biasanya akhirnya bikin domino juga nih. Betul. Untuk tidak ke masjid lagi atau taraweh lagi. Betul. Jadi bolongnya banyak kayak gitu. Dan untuk memulai lagi tuh biasanya cukup berat tuh. Iya, agak susah lagi karena sudah males atau udah mungkin kebiasaan, udah jadi kebiasaan juga kayak udahlah kayak gitu. Terus juga yang tips selanjutnya adalah mungkin sering banyak-banyak berdiam diri di masjid. Betul. Nah, harus dari awal emang punya konsistensi, kemudian juga punya niat yang kuat. Kalau sadar bahwasanya Ramadan ini cuman datangnya sebulan di antara 12 bulan kayak gitu. Betul. Cuman sekali dalam 12 bulan. Jadi kayak misalnya nih ada yang bilang aku mau bulan puasanya sambil diet nih, mau sambil olahraga, mau sambil nge-gym dan lain-lain. Nah kayaknya untuk pikiran-pikiran yang kayak gini nih bisa dialihkan dulu nih. Di bulan yang lain masih bisa dilakukan, tapi untuk bulan ini coba fokus nih untuk perbanyak ibadahnya aja. Betul, untuk boleh lah istirahat olahraga tapi jangan berlebihan karena bukan atlet juga, atau mungkin yang menyampingkan nggak usah taraweh, aku mau olahraga aja misalnya lari atau apa kayak gitu, atau nge-gym aja akhirnya jadi kecapean sendiri, kemudian juga jadi waktunya habis sendiri, padahal bisa fokus ke ibadah-ibadah yang memang ini bulan itu untuk ibadah betul banget. Nah itu tipsnya kalau dari aku. Kalau dari saya ada tips tambahan nggak nih? Tips tambahannya mungkin jangan melakukan aktivitas yang tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Karena banyak banget kan aktivitas yang tidak berfaedah selama bulan Ramadan ya. Contohnya misalkan kita banyak waktu kosongnya kita bermain game, atau berdiam diri di rumah, menonton film atau hal-hal yang men-scroll media sosial gitu kan, yang faedahnya tidak banyak gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita tuh di waktu-waktu yang kosong itu kita perbanyak istighfar kita. Terus perbanyak mengaji, membaca Al-Qur'an, menikmati Ramadan. Dan alangkah baiknya jika kita tidak punya aktivitas lain-lain, alangkah baiknya ya tidur. Karena kan beberapa banyak riwayat yang mengatakan tidur itu di selama bulan Ramadan ibadah. Tapi tidurnya bukan tidur seharian bablas, tidur itu bukan juga. Itu. Tapi tidurnya itu misalkan kita merasa kita beraktivitas yang terlalu capek, misalkan kita istirahat dan tiduran gitu ya, tiduran atau juga. Saking lelahnya dengan aktivitas berpuasa sampai kita ketiduran, nah itu tidurnya itu yang ibadah. Jadi bukan tidurnya ibadah yang tidur aja gitu. Betul. Ya. Tapi kenapa jadi tidur sampai mendapat jadi ibadah adalah karena saking capeknya kita, letihnya kita, tapi kita tetap menjaga puasa kita sampai ketiduran pun juga masih dihitung sebagai ibadah. Gitu. Dan juga karena itu kan hal yang agak lumayan susah ya, menjaga aktivitas kita yang terlalu banyak dan kita sampai ketiduran itu kan hanya beberapa orang aja. Nah, tapi alangkah baiknya jika kita waktu kita kosong dan kita memakai waktu kita untuk tidak beraktivitas yang berat, terus tuh tidak mengaji, tidak bermain game dan tidak bermain apapun yang merugikan kita, alangkah baiknya ya tidur aja. Itu hal aman untuk kita juga untuk tidur. Tapi tidurnya ya ada batasannya. Secukupnya. Misalkan udah waktu jam sholat ya sholat lah, jangan tidur gitu kan. Gitu. Nah, dan juga ada lagi nih. Apa lagi nih? Dan juga misalkan kalian rutin melakukan aktivitas keagamaan atau ibadah misalkan sholat, taraweh, dan menuju malam Lailatul Qadar, kalian jangan ngincar malam ganjil aja. Misalkan kayak jam Ramadan 17, Ramadan 21, 23, 25, 29. Nah, kalian ngincar hari-hari besar itu aja yang kalian perbanyak ibadah lah, perbanyak ngaji lah, perbanyak bersolawat lah. Dari awal. Tapi di Ramadan genapnya, kayak misalkan di tanggal-tanggal genapnya tidak kalian imbangi juga dengan hal-hal seperti itu, kalian akan mendapatkan ya
berpikir ya tidak akan mendapatkan hal malam Lailatul Qadar gitu. Intinya tetap dari awal siaga terus gitu. Betul, ya. dari awal full-fullan terus gitu. Betul, dan kita tidak memikirkan kita bakal mendapatkan, tapi kita menerima jika diberikan. Nah, itu kuncinya menurutku ya, karena jika kita mengejar target kita ingin mendapatkan, Allah itu bisa berpikiran kayaknya kalau kita berikan ke dia bakal berpikiran begitu. Nah, mungkin prinsipnya kalau sore kayak gitu ya. Ya, mungkin sebaiknya jika kita ikhlas atau niat dari awal untuk menjalankan ibadah puasa ini secara tulus, secara benar-benar, alangkah baiknya dari awal sampai akhir. Misalkan jangan ada putusnya taraweh lah, puasa kita tidak ada yang bolong, mengaji kita mungkin khatam tiap hari, alangkah baiknya juga kan. Atau minimal mungkin setiap harinya ada membaca Al-Quran lah. Nah, dari itulah kita bakal mendapatkan nikmatnya Ramadan tahun ini. Pokoknya kita doain deh semoga lancar ya. Betul. Ibadah malamnya juga jangan bolong, terus juga konsisten, diberi kekuatan juga nih ya, fisik dan juga mental. Betul juga banget. Untuk dapat menjalankan ibadah puasa tentunya ya. Dan tentunya berhubung bentar lagi udah mau buka puasa juga nih ya. Betul banget. Kayaknya kita pamit dulu nih, semoga tips-tips yang kita kasih di hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk berburu malam Lailatul Qadar. Jangan lupa diamalkan dan dipraktekkan juga ya. Betul. Dan tentunya kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk sponsor yang telah membantu kita. Ada Rumah Kreatif Umi, ada dari Disprint juga yang membantu kita, dan juga para pemirsa semua yang selalu setia menonton di Rindu Ramadan itu ya. Dan saya Muhammad Joli Fardani pamit dulu nih, kita mau siap-siap berbuka puasa ya. Betul, dan saya Surya juga izin pamit, dan mohon maaf jika ucapan kami atau informasi kami kurang gitu ya. Nah, bisa gitu ditambah lagi, bisa mengencourage gitu ya. Betul banget. Untuk mencari lebih tahu lebih banyak lagi dan akhirnya bisa mengamalkan tentunya. Betul banget. Nah, kalau gitu saya Muhammad Joli Fardani pamit undur diri. Dan saya Surya Abdi pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa saat lagi ya. Dadah.